Amin, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Ya. Baik, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat. Saudara, Injil Matius pasalnya yang keempat, ya. Injil Matius pasalnya yang keempat. Kita akan fokuskan dulu mulai ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, ya. Walaupun ini sampai ayat 11 merupakan suatu kesatuan, karena ini kita akan bahas mungkin dalam 2 atau 3 kali, ya. Jadi pagi ini kita akan baca ayat 1 sampai ayat 40. Sudah dapat ya? Baik saudara, saya akan bacakan bagian dari ayat ini. Saudara coba perhatikan di Alkitab saudara. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, kita sedang membahas atau berhadapan dengan satu narasi atau kisah terkait pencobaan di padang gurun, saudara. Ya. Pencobaan di padang gurun. Nah, saudara-saudara, saya kasih judul pagi ini pencobaan di padang gurun, ya. Taat dan setia. Kenapa taat dan setia? Karena memang hal inilah yang sedang dipertontonkan oleh Yesus ketika dia berhadapan dengan iblis, saudara. Yesus sebagai anak Allah memposisikan dirinya sebagai anak Allah yang taat dan setia. Nanti kita akan membahas ini lebih jauh lagi, saudara, ya. Nah, saudara-saudara, ya, melalui kisah pencobaan ini, ya, mulai ayat 1 sampai ayat 11, Matius, ya, penulis Injil Matius, yaitu Matius, sedang membandingkan kesetiaan dan ketaatan Yesus. Ya, jadi dibandingkan antara kesetiaan dan ketaatan Yesus dengan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan bangsa Israel ketika bangsa Israel ada di padang gurun dalam kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena di dalam setiap kali Yesus menjawab iblis, saudara, Yesus selalu mengutip bagian dari kitab Ulangan, ya, di mana kitab Ulangan ini adalah narasi yang panjang atau kisah yang panjang yang menceritakan kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai kepada nanti mereka dipersiapkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana Musa, penulis kitab Ulangan itu, membeberkan setiap detil dari kehidupan bangsa Israel sampai kepada ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Allah ketika mereka ada di padang gurun, saudara. Jadi Yesus dengan bangsa Israel itu berbanding terbalik, saudara. Kalau Yesus memposisikan dirinya sebagai anak Allah yang taat, yang setia,
Ya, konon dulu ketika Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mempertontonkan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, ya, beberapa kalimat kunci yang dapat kita lahirkan dari kisah pencobaan ini. Yang pertama, melalui pencobaan ini, sekali lagi Yesus membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang setia dan yang taat kepada Allah dan firman-Nya. Makanya nanti Yesus selalu mengutip, ada tertulis. Iblis juga sih, dia juga mengutip firman Allah. Tetapi iblis mengutip firman Allah keluar dari konteksnya, lalu men-swing, membelokkan saudara makna firman Allah ini. Ini yang sangat bahaya. Ya, mengutip firman Allah keluar dari konteksnya, lalu membelokkan firman itu untuk membuat Yesus menjadi berdosa. Dan kalau Yesus mengikuti apa yang dikatakan iblis, Dia tidak lagi layak menjadi korban yang sempurna bagi dosa manusia, saudara. Ini yang diinginkan oleh iblis, saudara. Tetapi Yesus adalah anak Allah yang taat dan yang setia kepada firman Allah. Kesetiaan dan ketaatan Yesus berbanding terbalik dengan bangsa Israel ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Sehingga Yesus menjadi contoh, Yesus menjadi teladan yang pantas untuk ditiru, diteladani oleh semua orang percaya. Terkait apa? Ketaatan dan kesetiaannya terhadap Bapa dan firman-Nya. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, pencobaan di padang gurun ini, ketika Yesus sedang memulai pelayanannya, Dia berpuasa 40 hari dan 40 malam, dan iblis yang mencobai Dia di sana. Dan Yesus memperlihatkan bagaimana di dalam keadaan yang sangat genting, di mana Yesus lapar waktu itu, ya, Dia tetap memilih untuk taat dan setia kepada Bapa dan firman-Nya, saudara-saudara. Ini yang akan kita coba. Kita akan melihat pencobaan pertama yang dialami oleh Yesus, saudara. Di sini dikatakan, saudara-saudara, ya, maka Yesus mulai 1 dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa, dan setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Saudara perhatikan kalimat ini. Kalimat itu menggoda, saudara. Kalimat itu menyanjung, flattered. Apa itu? Memuja, menyanjung. Jika engkau anak Allah. Saudara, saya tanya, apakah iblis tidak tahu bahwa Yesus anak Allah? Iblis sangat tahu, saudara. Apakah Yesus tidak sadar bahwa Dia anak Allah? Yesus sangat sadar. Saudara perhatikan bagaimana cara iblis menggoda Yesus. Ya, ini sebenarnya pujian. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, sudah perhatikan. Pencobaan pertama ini terkait dengan saudara nafsu daging. Seorang teolog yang bernama G.A. Turner, ya, dia membaginya di dalam 3 nafsu. Jadi saya tertarik untuk mengutip pemikirannya. Pencobaan pertama ini terkait dengan nafsu daging, lust of flesh, nafsu daging, saudara. Saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Tentunya ini mengarah kepada Yesus tidak makan sama sekali, tidak makan sama sekali selama 40 hari dan 40
malam. Itu adalah batas maksimum tubuh manusia tanpa makanan, saudara. Ya, dan ini juga sudah dibuktikan dengan penelitian medikal atau penelitian kedokteran. Manusia sebenarnya mampu bertahan tanpa makanan itu selama 40 hari dan 40 malam. Saudara, itu apa ya? Nah, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, saudara, firman Allah mencatat maka laparlah Yesus. Ini wajar, ya. Karena setelah 40 hari 40 malam maka laparlah Yesus. Tadi pada waktu Yesus merasa lapar maksimal. Ini lapar maksimal, saudara. Ya, iblis datang. Iblis mulai berbicara kepada Yesus seperti tadi saya jelaskan. Iblis berkata, jika engkau anak Allah. Ya, jadi iblis membawa Yesus kepada sanjungan dahulu. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, ya, nah ini yang dihadapi Yesus dalam kondisi lapar maksimal. 40 hari dan 40 malam berpuasa tanpa makanan. Yesus lapar, ya. Dan iblis datang. Iblis tidak langsung berkata, ubah aja batu ini menjadi roti. Tidak. Dia berkata lebih dahulu apa? Jika engkau anak Allah. Ya, ini luar biasa, saudara-saudara. Makanya teknik iblis menggoda untuk menjatuhkan Yesus ke dalam dosa itu termasuk teknik yang luar biasa, saudara. Ya, jadi dia menyanjung dulu ke anak Allahnya Yesus, keilahiannya Yesus, saudara. Yang memberikan kepada Yesus pemikiran bahwa dengan keilahiannya dia dengan mudah bisa membuat batu-batu menjadi roti, saudara. Dengan kuasa yang ada pada Yesus sebagai anak Allah, tentu saja Yesus bisa melakukannya, betul? Tentu saja Yesus bisa mengubah batu menjadi roti. Itu hal yang mudah. Itu tidak sulit sama sekali, saudara. Lagi pula pada waktu itu memang Yesus sangat membutuhkan roti untuk memuaskan rasa laparnya, saudara. Setelah 40 hari dan 40 malam berpuasa, memang pada waktu itu Yesus membutuhkan roti. Ya. Saudara lihat, iblis begitu cerdik. Yang pertama dia memuja keilahiannya Yesus. Ya. Itu sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jika engkau anak Allah, itu sebenarnya pancingan, saudara. Ya. Dia memuja kealahannya Yesus, lalu menggoda Yesus untuk menggunakan otoritas kealahannya untuk memuaskan kebutuhan dagingnya, saudara. Dan itu mudah bagi Yesus. Itu bukan sesuatu yang sulit. Yesus tidak perintahkan batu-batu. Mau batu yang mana? Mau batu yang besarnya 1 meter jadi roti? Boleh. Ya, itu mudah dan gampang sekali, saudara. Dan sekali lagi saya tekankan, iblis tahu bagaimana cara menggoda Yesus dengan baik. Memang roti adalah apa yang Yesus perlukan pada waktu itu. Iblis tidak bilang, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu kapur itu menjadi emas. Betul? Tidak, betul? Iblis tahu Yesus lapar. Iblis tahu Yesus membutuhkan makanan yang pada umumnya pada itu adalah roti. Dan jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti, saudara. Ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus di ayat 4? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ada tertulis.
manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara perhatikan, luar biasa. Saya mau tanya, apakah Yesus tidak mengakui bahwa manusia butuh roti? Dalam ayat ini, apakah Yesus tidak mengakui bahwa manusia butuh roti? Yesus mengakui manusia butuh roti. Itu sebabnya dia berkata, oke, memang kira-kira kayak gitulah mungkin alur pikir Yesus. Oke, saya memang hari ini sedang butuh roti. Ya, tetapi karena saya tahu kelicikanmu, saya tahu kamu ingin menjatuhkan saya, ya, lebih baik saya tidak makan roti. Karena apa? Karena manusia hidup bukan hanya dari roti. Manusia hidup jauh lebih penting dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara perhatikan itu. Saudara perhatikan, ya. Jadi kita bisa mengerti alur logikanya di sini. Oke, Yesus memang butuh roti. Yesus memang membutuhkan makanan waktu itu. Tetapi karena Yesus tahu bagaimana liciknya iblis, dan Yesus tahu betul bagaimana iblis akan menjatuhkannya kalau dia membuat batu itu menjadi roti. Saya memang butuh roti, ya. Tetapi kalau untuk mendapatkan roti, akhirnya saya tidak taat, tidak setia kepada Bapa saya di sorga dengan mengikuti saran iblis, ya, maka lebih baik saya tidak makan roti hari ini. Karena apa? Manusia tidak hidup dari roti saja. Lebih penting manusia hidup dari setiap kebenaran yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu jauh lebih penting. Walaupun Yesus hari itu lapar maksimal, tetapi karena dia tahu bahwa ketika dia berhadapan dengan iblis, ketika iblis menggoda dia tahu ini untuk menjatuhkan dia dalam dosa, dia lebih memilih untuk tetap lapar dan tetap setia dan taat kepada Bapa dan firman-Nya. Saudara-saudara, di sini Yesus menolak, lalu mengutip kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Yesus mengutip Ulangan pasal 8 ayat 3. Coba saudara lihat Ulangan pasal 8 ayat 3, saudara-saudara. Sebentar saja kita langsung lihat di sana. Ya, dikatakan di sini saudara, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara-saudara, di sini, di dalam konteks ini, saudara-saudara, jika harus memilih, maka makanan rohani itu jauh lebih penting ketimbang memperoleh kepuasan jasmani pada waktu itu. Bukan berarti kepuasan jasmani tidak penting, bukan berarti roti tidak penting. Roti tetap penting, tetapi ketika kita berhadapan dengan pilihan antara kita memuaskan nafsu jasmani kita, tetapi kita jatuh dalam dosa, maka sebaiknya kita memilih untuk menahan diri memuaskan nafsu jasmani dan tetap taat dan setia kepada Allah dan semua firman-Nya. Ini yang sedang dipertontonkan oleh Yesus di sini, saudara. Ya. Dalam hal ini Yesus menahan diri. Yesus menahan diri dan tidak menggunakan kuasanya untuk memuaskan dirinya sendiri, saudara. Seperti di awal tadi saya bilang, adalah mudah bagi Yesus. Dia punya otoritas dan kuasa sebagai anak Allah. Dia bisa perintahkan batu-batu itu menjadi roti, tetapi dia menahan diri untuk tidak memakai otoritas dan kuasanya, karena hanya sekedar memuaskan nafsu dagingnya saja. Ingat,
Yesus sangat membutuhkan roti pada waktu itu. Saudara, banyak hal yang kita bisa belajar dari teladan Yesus di sini. Ketika kita harus berhadapan dengan dua hal, antara jasmani dan rohani, tetapi kedua hal itu membuat dampak yang bertentangan. Mengerti maksud saya? Ada kadang kita berhadapan dengan kebutuhan jasmani dan rohani, tetapi mereka berjalan seiringan. Mengerti ya? Tidak saling bertentangan. Konteks di mana Yesus sedang menghadapi iblis, ini Yesus membutuhkan roti. Di satu sisi Yesus harus tetap taat dan setia kepada Bapa dan firman-Nya. Maka Yesus memilih lebih baik tidak makan roti, tetapi tetap taat dan setia kepada firman-Nya. Saudara, yang bisa kita tarik dalam hidup kita banyak hal. Bagaimana cara kita memuaskan kebutuhan jasmani kita? Itu yang sering saya sodorkan kepada saudara. Jangan hanya gara-gara memuaskan kebutuhan jasmani kita kehilangan kesempatan untuk taat dan setia kepada Allah dan firman-Nya. Kadang-kadang kita membuat pembelaan kepada diri kita. Cuma sekali saja, ya kan? Cuma sekali saja kok. Allah Tuhan mengertilah. Allah ini nggak apa-apa, uang sedikit saja, tidak mempengaruhi kepada orang yang saya bohongin. Cuma 100-200 ribu, tidak masalah, dia juga nggak tahu uangnya banyak. Saudara-saudara, jangan sampai dalam rangka memuaskan atau memenuhi kebutuhan jasmani kita, di saat yang sama kita tidak lagi taat dan setia kepada Allah dan firman-Nya. Hati-hati sekali, saudara. Ya. Sekali lagi, saudara, Ulangan pasal 8 ayat 3 kita sudah baca tadi. Ayat ini sebenarnya merujuk kepada kisah di dalam Keluaran 16. Coba saudara mundur sedikit aja. Kita baca Keluaran 16. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, di sana judul berikutnya adalah Manna, Sabat. Saya akan membaca ayat 1-3, saudara. Sudah perhatikan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara perhatikan, pada waktu 1,5 bulan mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Mereka kehabisan makanan. Saudara, banyak pakar mengatakan mereka keluar dari tanah Mesir itu jumlahnya 600.000 orang. 600.000 orang untuk memberi makan orang 600.000 orang. Saya nggak tahu semuanya apa yang kita perlukan, saudara. Bulan kedua tanggal 15 makanan habis. Lalu bangsa itu bersungut-sungut. Ya, Israel lapar, lalu mereka bersungut-sungut. Ya, saudara perhatikan, apa isunya dari teks ini? Isunya itu ada di ayat 3. Ya, di ayat 3, Israel khawatir akan kelangsungan kehidupan mereka secara jasmani, sehingga Israel memvonis bahwa tindakan Allah
membawa mereka keluar dari tanah Mesir adalah tindakan yang salah. Makanya dikatakan gini, aduh lebih baik kami mati di Mesir oleh tangan Tuhan, tapi matinya kami, di depan kami ada kuali berisi daging, ada roti untuk kami makan. Saudara perhatikan, ketika Israel lapar, mereka khawatir akan keberlanjutan hidup mereka secara jasmani, lalu mereka kalah, mereka bersungut-sungut, mereka memvonis bahwa tindakan Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir adalah tindakan yang salah. Saudara perhatikan, ya. Dalam konteks inilah akhirnya Allah memberikan kepada mereka manna, roti yang turun dari surga. Tetapi di dalam kitab Ulangan 8 ayat 3 tadi kita diberikan penjelasan bahwa ketika Tuhan memberikan kepada mereka manna, Tuhan mempunyai maksud yang jelas, ya, bahwa Allah memberikan roti manna kepada Israel untuk mengingatkan bahwa firman Allah tidak pernah berdusta. Seakan-akan Tuhan berbicara kepada Israel, hei Israel, tidakkah kau ingat bagaimana aku membelah lautan Abraham hanya dengan sebilah tongkat? Tidakkah kau ingat bagaimana aku mengusir tentara Fir'aun yang begitu luar biasa, yang seharusnya bisa membunuh kalian semua dengan tiang api? Tidakkah kau lihat sampai hari ini bagaimana di siang hari aku membawa awan untuk melindungi engkau, dan di malam hari aku membuat kepadamu tiang api? Saudara-saudara, Israel gagal memahami Tuhan terkait dengan kuasa dan otoritas, terkait dengan kesetiaan Allah. Begitu mereka tidak memiliki makanan, mereka langsung ragu kepada Allah. Mereka langsung memvonis Tuhan salah membawa kami keluar dari Mesir. Saudara, ini bisa kita pelajari dengan baik. Apakah ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, apakah ada pikiran-pikiran yang meragukan Allah? Apakah kita lupa bagaimana Tuhan sudah membuat mukjizat demi mukjizat di dalam hidup kita? Apakah Tuhan bisa berubah? Apakah kuasa-Nya berkurang? Apakah kasih setia-Nya tidak lagi ditunjukkan kepada kita? Israel gagal dalam hal ini, saudara. Ya, Tuhan mengingatkan Israel, kira-kira begini, saudara. Bagiku, kata Tuhan, kecil lah, ngasih kalian makan tuh kecil. Ini mana aku kasih, minta daging, burung puyuh aku kasih, kecil. Yang saya sedihkan, kira-kira Tuhan ngomongnya, yang saya sedihkan itu, kok kalian gampangnya tidak lagi mempercayai kesetiaanku. Saudara, kalau Tuhan itu manusia, mungkin dia akan sangat bingung dalam kondisi ini. Ya, mungkin dia akan sangat bingung. Itu sama dengan seseorang atau dua sahabat atau orang tua kepada anak atau siapapun yang punya hubungan yang erat. Begitu baiknya seorang kepada yang lain, tiba-tiba satu hari, satu momen, di satu poin, saudara-saudara, ya, si A atau si B tidak lagi melihat kebaikan orang itu, lalu langsung memvonis, ya, orang tuanya atau temannya atau siapapun yang tadi begitu baik, karena satu perkara teman yang lain memvonis bahwa orang ini tidak baik. Bukankah itu suatu momen yang menyedihkan, saudara? Allah begitu setia. Dia membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia membawa umatnya keluar dari Mesir dengan tanda-tanda heran, dengan tanda-tanda yang penuh dengan mukjizat.
Hanya satu titik ketika Israel kehabisan makanan, mereka menghujat Allah, mereka menghujat Musa dan bersungguh-sungguh dan menyimpulkan bahwa tindakan Allah membawa mereka keluar dari Mesir adalah tindakan yang salah. Rasa lapar membuat Israel tidak percaya kepada firman Allah. Ya, mari kita tarik kebenaran ini kepada diri kita. Israel dicobai oleh nafsu mereka sendiri akan makanan. Yesus juga dicobai oleh iblis, juga akan nafsu akan makanan. Yesus memilih, jika Yesus memilih mengikuti saran iblis, tentu saja Yesus hari itu akan dipuaskan secara jasmani. Tetapi Yesus akan kehilangan relasi hubungan dengan Bapanya terkait kesetiaan dan ketaatan akan firman Bapa. Nah, itu yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Itu sebabnya tadi saya bilang di awal, sebenarnya kisah pencobaan ini sedang mempertontonkan kepada kita dua teladan yang berbeda, ya yang bertentangan secara diametral, artinya bertolak belakang sama sekali. Yesus sudah mempertontonkan ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa dan firman-Nya. Ya, sementara bangsa Israel pada waktu dahulu mempertontonkan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Allah dan firman-Nya. Hanya gara-gara makanan. Dalam hal ini Yesus tahu betul bahwa roti memang menopang kehidupan. Yesus tahu itu. Dia tidak memungkiri dia butuh roti. Dia tahu roti memang menopang kehidupan. Tetapi jika harus memilih, maka kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa yang utama, yang paling penting. Jika harus memilih, lebih baik tidak makan roti, tetapi tetap taat dan setia kepada Allah. Itu jika harus memilih. Jika harus memilih, ya, lebih baik saya kehilangan order ketimbang saya kehilangan ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa dan firman-Nya. Jika harus memilih, dan Yesus memang sedang diperhadapkan dengan kondisi Yesus harus memilih. Saya yakin setelah Yesus menang atas pencobaan itu, dia makan roti, yakin sih. Tapi bukan roti yang diubah dari batu. Tapi pada momen itu Yesus harus memilih antara tetap setia kepada firman dan Allah dan firman, atau mengikuti tipu daya iblis. Saudara-saudara, jadi jika harus memilih, Yesus memilih kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa, karena itu yang utama. Sebab hal tersebut membawa kepada kehidupan yang kekal. Lalu apa yang kita bisa pelajari hari ini, saudara-saudara? Kita semua memerlukan kebutuhan terkait jasmani. Betul, saudara? Kita memerlukan pakaian, kita memerlukan makan, kita memerlukan apa lagi? Tempat tinggal. Kita memerlukan apa? Ya, kendaraan dan sebagainya. Kita perlu itu. Pertanyaan yang paling penting, bagaimana cara kita memperoleh semua itu? Cara kita memperoleh semua itu haruslah dengan cara yang benar, sehingga tetap memperlihatkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan dan firman. Kalau di hadapan saudara ada keuntungan yang besar secara keuangan yang bisa saudara peroleh dan ambil, tetapi pada saat yang sama, kalau saudara ambil keuntungan itu, saudara sedang bertentangan dengan kasih dan setia Tuhan. Ini yang disebut jika harus memilih.
maka pilihlah untuk tetap taat dan setia kepada firman-Nya, walaupun harus kehilangan keuntungan yang besar itu. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Ya, godaan ini adalah godaan-godaan yang sulit. Itu sebabnya Iblis menggoda Yesus dalam posisi ini. Ya. Jika ada kesempatan kita bisa mengambil hak orang lain, ada kesempatan kita bisa mengambil hak orang lain. Orang itu tidak tahu, kita ambil pun dia tidak akan sadar. Tapi kalau kita melakukan itu, kita sedang bertentangan dengan kesetiaan dan ketaatan terhadap Allah dan firman-Nya. Nah, jika harus memilih, maka pilihlah untuk tetap taat dan setia kepada Allah dan firman-Nya. Tapi bagaimana Pak? Itu kesempatan baik tuh. Rumah itu 2,5 juta tuh. Saudara bisa dapat uang 2,5 juta, yang punya uang nggak tahu, yang punya uang nggak sadar. Saudara bisa ambil dan melenggang pergi dengan metode apa saja. Tapi engkau kehilangan hubungan yang baik dengan Allah terkait kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dan firman. Jika harus memilih, walaupun itu besar, pilihlah untuk tetap taat dan setia kepada Allah dan firman Yesus. Itulah cara kita memperoleh kebutuhan-kebutuhan kita, dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, dengan cara yang tetap menyanjung tinggi ketaatan dan kesetiaan kepada Allah dan firman Yesus. Terakhir, tolak semua cara yang salah untuk memperoleh kebutuhan jasmani. Tolak. Sekalipun hal tersebut sangatlah menggiurkan. Ingat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari ketaatan terhadap setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Yesus menang. Yesus menang terhadap godaan ini. Kita orang-orang percaya juga seharusnya menang ketika kita menghadapi godaan ini. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Semoga firman Allah menjadi kekuatan, meneguhkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara-saudara.